Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang sudah bergabung di room ini. Selamat sore. Kita ngobrol-ngobrol lagi di room ini. Silakan Pak Raji naik, Pak Raji. Assalamualaikum Pak Raji. Waalaikumsalam Bang Yusuf. Gimana puasanya? Alhamdulillah tak berjalan. Tema sore ini kita kasih tema mengenal Allah lebih dalam lagi, Pak Raji. Iya ya, itu bagus. Cuman di sini nggak bisa ya. Apa upload video? Mau konsumsi video di komentar nih. Nggak bisa lah. Gimana? Ya memang tidak bisa peraturan dari sananya. Oh iya. Peraturan dari pusatnya. Udah buka di Malaysia. Assalamualaikum Teh Anya. Kok naik Teh Anya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil amat suaranya Teh Anya. Teh Aya. Masa sih? Full ini masih Oh, kecil. udah full. Enggak. Masih kecil. Enggak, udah cukup. Tema sore ini mengenal Allah lebih dalam Teh Aya. Amin ya Allah. Mindset kita selama ini yang baik dari Allah, yang buruk dari diri kita. Betul nggak? Salah. Terus Seli. yang baik gimana Pak? Bu ya. Assalamualaikum Mbak Ya. Waalaikumsalam Bang Raji. Ini main di Kalau angkut-angkut aja nih Kang Yusuf nih. nggak apa-apa kok, asal senang. Bang Yusuf tadi itu ya, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Berarti Tuhan itu punya kuasa yang baik, yang buruk nggak ada kuasa. Jadi siapa pakai kuasa buruk itu? Itu kan mindsetnya kebanyakan begitu Pak Raji. Iya. Sebentar, Jadi saya berarti ada telepon Tuhan. dulu. Jadi berarti ada Tuhan lain. Nah, di waktu Tuhan lain itu kan udah mendua Tuhan kan syirik. Ya kalau di tahap pengajian kita ini syirik itu amat tipis kalau kayak kulit bawang. Mudah. Ya kalau orang awam ya enteng-enteng aja, tapi kita ini beda. Nah, kalau menurut Manya gimana? Bulan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam kenal, ya, kenal kembali. Banyak ada yang mau ditambahin nggak? Ada saya nambah dulu. Nggak gimana-gimana Bang. Itu Bang Yusuf, itu ayat Al-Fajr ayat 80 Sinya. di komentar Ini. itu.
Oh, wahai Assalamualaikum. jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Ya, kita coba kupas. Nah, Pak Raji udah ridho belum? Ah, udah diredokan. Pak Saya Raji nggak bisa redo, selama tapi nah, udah dimampukan ridho belum dengan kenyataan yang udah, dialami? alhamdulillah. Nah, kalau udah berarti jiwanya pasti tenang apapun keadaannya, betul nggak? Ya, betul. Nah, ini sudah. Kalau sudah tenang ya berarti masuk ke dalam surga-surgaku kata Allah. Ah, Syaratnya masuk surga itu jiwanya tenang. kalau ikut pengalaman saya dari ayat ini bisa dikupas dalam tiga cara. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Itu satu tingkatan. Nomor dua, dengan hati yang redha, satu lagi tingkatan. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Itu ya tingkatan terakhir. Okey. Kembali jiwa yang tenang tu kembali kepadaku. Berarti kayak apa ya? Melepasi keakuan itu. Ya bila udah hilang keakuan tu, ya kembali menjadi hambanya. Ya Itu itulah dah. hati yang ridho itulah hati yang ridho itulah sebetulnya yang sudah tanpa keakuan, makanya jiwanya tenang, Pak E. Ya. Iya. Nah, saya Itu memahaminya seperti itu. udah sampai apa ya jiwa apa tu kembali kepada aku itu dan apa ya kembali dalam golongan hamba aku itu baru tingkatan yang kedua. Izin, ini Jangan, ada yang menambahkan, ada yang ingin menambahkan. Silakan. boleh. Nih, Silakan. ini nih. Kopinya udah habis tambah. Assalamualaikum. Salam kenal, salam rahayu. Waalaikumsalam. Apa, Baya? Saya Jangan lupa izin tap layarnya guys. bertanya. Ya. Iya, apa? Materi sekarang itu mengenal Tuhan ya, Bang ya? Ya, Ya. maksudnya apakah kita itu harus cukup dengan mengenalnya saja? Apakah harus dengan yang lebih dalamnya itu seperti apa sih, Bang? Soalnya kan saya cuma mengenal, kalau mengenal semua juga kenal. Nah, Orang itu. juga kenal kan? Kalau Betul. cuma mengenal. Kita sama orang juga cukup kenal kenal aja, apa harus lebih dalam lagi? Misalnya kalau kita pengen jadi istri kan nggak mungkin kenal aja kan, Bang ya, sama cewek ya. Iya. Ibaratnya kan Betul. gitu. Tapi harus mengenal lebih dalam lagi. Nah, gimana tuh Bang caranya lebih dalam lagi? Kalau masalah ikhlas, ridho itu mah udah ibaratnya lah orang awam juga bilang ikhlas ridho pada bisa. Gitu kan. Nah, jadi gini Kang. Kalau mengenal Allah lebih dalam lagi itu, jadi Allah itu bukan hanya maha baik, tapi maha buruk juga. Allah itu maha kejam juga, gitu loh. Kalau mau mengenal lebih dalam lagi, ya kan? Tapi kalau hanya sekedar kenal, tahunya Allah itu yang baik-baik aja. Iya, Nah, iya itu. kayak ke calon istri lah. Ibaratnya kalau kita baru pacaran kan yang diliatin kan yang bagus-bagus doang tuh. Nah, tapi kalau mau lebih dalam kan kita tahu yang sesungguhnya dia itu seperti apa. Nah, itu gitu kan? maksudnya. Nah, setelah mengenal, aplikasikanlah dalam kehidupan nyata sebagai saksi Allah. Nah, Sebagai itu Bang. abdi Allah. Justru Sebagai maaf nih Bang. khalifah Allah, gitu loh. Iya.
Ya maaf saya potong. Yang susahnya itu justru pengaplikasiannya itu Bang di dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya kita Ya, nih nyari ilmu kehidupan nih ke sana kemari. Nah, yang susahnya itu pengaplikasiannya. makanya jangan mengandalkan diri. Udah tahu Hmm, susah masih mengandalin diri. Nah, itu kesalahannya. hmm, Terus bagaimana yang benar dalam pengaplikasian? Ya kita harus minta bimbingan kepada Allah yang Maha memampukan. Dengan nah, caranya seperti apa? Bicaralah dirimu kepadanya dalam kesadaran. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini tidak bisa mengaplikasikan apa yang hamba pelajari ya Allah. Tapi bimbinglah hamba ya Allah untuk mampu melakukannya dalam kehidupan. Nah di situ nanti diproses. iya. Gitu loh. Justru itu. Justru kebanyakan Tapi orang-orang itu kan jadi yang penting kita belajar 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 tanpa diaplikasikan atau dipraktekkan gitu kan. nah Kebanyakan itu. dari sana sini sampai justru mencek orang Sunda memudal gini Bang ya. Nah, makanya dalam penyaksian dan kesaksian Nah, itu harus dialami oleh diri sendiri, Kang. Iya, iya. jangan hanya katanya, Barijeng. Nah, itu Nah, gitu kan. Kita kalau itu saya kan jadi saksi eh, eh, harus nyatanya, nyata iya. tersaksikan oleh diri. Ah, Wujud dalam kesadarannya, sadar dalam keberadaannya. Kita nah sebagai itu. saksinya, gitu loh. Alhamdulillah yang saya rasakan itu udah semua, Bang. Yang saya omongkan kadang-kadang ke orang itu bukan katanya cek batur, tapi yang saya alamin. Karena saya Nah, kalau belum ngalamin gak bisa ngomong, Bang. Saya belum bisa bilang kopi itu manis apa pahit kalau saya belum nyobain. Kan gitu. Siapa tahu betul, kopi tapi itu di pahit. sini dalam arti kata Heeh, gini kan, ya kan? Banyak iya. pemahaman-pemahaman yang bisa menyaksikan Allah, Allah sendiri, yang bisa apa namanya mengenal Allah, Allah sendiri. Nah, kalau Hmm, yang hanya menyaksikan Allah sendiri, terus yang mengenal Allah itu sendiri, Allah sendiri, lah kamu itu untuk apa gitu loh? iya, Diciptakan itu untuk apa gitu loh? iya, Nah, di sini kita harus benar-benar paham. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyaksikannya, keberadaannya, hmm, kekuasaannya, kehebatannya. iya, Dari mana? Yang terkecil dulu yang ada di dalam diri. Mulai napas keluar masuk, iya, pendengaran, penglihatan, gerak, rasa, pikiran, nafsu. Itu dikenali, iya, itu disaksikan bahwa itu kuasanya yang ada di dalam diri. Tak kala dirimu, ini mulai keluar. Tak kala dirimu. Tak kalah Sudah lagi. tatkala. mengenal Allah yang sesungguhnya Allah tidak akan tertipu lagi oleh kepada selain Allah Iya, atau yang mengaku-ngaku Allah. iya. Kadang-kadang kebanyakan gini, saya mah ibadahnya udah bagus nih bang. Saya percaya. Giliran dikasih duit aja, nggak yakin sama Allahnya, cuman percaya doang. Kebanyakan kan kayak gitu. Yang Ya saya makanya lihat, nggak jaminan. Jadi iya, kita itu bisa begini bisa begitu nggak jaminan. Ya ngerti iya, ini dan ngerti itu iya, nggak jaminan. Karena banyak iya. juga yang terjadi di masyarakat. Ya kalau dalam pembicaraannya seakan-akan sudah benar-benar mengenalnya. Nah, Tapi itu tak kala dia, tak kala keluar lagi nih. tatkala, iya, muncul lagi Nah, tatkala. nah, kalau dia nanyain Allahnya ada di mana, Allahnya yang mana, sesungguhnya dia belum mengenal Allah. Hmm, Kenapa? iyalah, Karena kalau orang yang sudah mengenalnya nggak bakalan ditanyain lagi gitu loh. hmm, Nggak bakalan iya, nanyain lagi Allahnya yang mana, Allahnya di iya. mana. Iya, makanya kadang-kadang pas ngomong abis ibaratnya dia ceramah lah, sana sini, bina sana sini. Nah, pas dia hadapin masalah, bingung. Kan Dan aneh. itu dan itu pun diri kita sering ngalamin, jenengan juga masih Iya, ngalamin, iya. ya kan? Makanya saya tanya,
Gimana tuh cara kenal lebih dekat sama lebih dalam sama Allah kan gitu. Nah, itulah makanya kita itu kadang-kadang masih lari kepada selain Allah tak kala lagi ada masalah. Kita udah tahu Allah itu maha segalanya. Allah maha memampukan. Allah maha dan semaha-mahanya kan. Iya. Tapi kenapa kok nggak yakin kita ini susah, minta tolong dimampukan untuk nggak susah gitu. Kan simple. Iya. Justru yang susahnya Ya, itu, Bang. Yang susahnya itu. Kalau masih tetap susah itu kenapa? Karena masih ada akunya. Ya, karena Akunya ada yang egonya, merasa mampu. akunya. Nah, merasa mampu, merasa hebat sehingga merasa susah. Tapi kalau dia sudah menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa, tidak berdaya di hadapan Allah. Tak kala disitulah tersaksikan Allah yang maha. Sehingga dia memohon kepadanya. Ya Allah, bimbing hamba ya Allah. Mampukan hamba ya Allah. Sesungguhnya hamba ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Nah disitulah sebetulnya hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yeah. Makanya kita itu nggak bisa memponis orang begini dan begitu. Ya, karena apa? Semua yang terjadi itu adalah proses dari Allah. Yeah. Ada yang diproses masih doyan duit, ada yang diproses masih menuhankan duit, ada yang diproses masih meyakini duit itulah yang memberi kehidupan. Itu semua memang Allah biarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Aku. Gimana kabarnya? Sehat. Asik nih ngobrol halaman kalam bebas kayaknya. Iya, kalam bebas saja Pak di sini. Tidak dibatasi dengan keilmuan, tidak dibatasi dengan latar belakang, tidak dibatasi dengan apa sanad. Iya. Biarin mengalir aja. Ya, kalau makhluk ciptaannya punya hak yang sama. Iya. Punya hak yang sama. On cam deh kamu semuanya biar paham, biar ketemu. On cam. Ayo on cam, silahkan on cam. On cam semuanya, kan juga cerita Tuhan, udah jauh-jauh cerita Tuhannya. Ya on cam semuanya dah, terkenal. Mengenal Tuhan nggak kenal sama diri sendiri gimana? Nanti Kang Arya, Kang Yusuf. Allah. Ya saya ambil apa ceritanya guru saya Bang Andi mengenal Tuhan ini. Kayak kita mau kenal Pak Jokowi. Ya kalau kita mau kenal gitu aja, ya lihat di televisi, Google biodatanya, ya udah kenal. Itu nomor 1. Kenal nomor 2, ya ketemu sama dia, bersalaman nama dia, ya itu juga udah kenal. Tapi kenal yang lebih tinggi, berteman sama dia. Udah jadi teman, udah rapat. Ya ketika udah rapat itu, kalau ada masalah langsung ke Pak Jokowi, jangan ke Pak Erick Thohir, ke Wapres. Kenapa harus jumpa Wapres Erick Thohir kok udah kena Jokowi? Nah, kalau Bang Andi bilang kayak itu. Nah, di sini Pak, terkadang kita itu masih membandingkan, ya, memperumpamakan Allah itu sama seperti presiden. Nah, ini kesalahan kita. Gimana kita bisa mau menyatakan kesalahan? Iya, kesalahan kita itu suka membandingkan Allah, nah gitu. Allah itu meliputi seperti air. Nah, ini akhirnya imajinasi pikiran kita itu Allah seperti air. Jadi kita tidak Allah bisa seperti presiden. Imajinasi pikirannya kesalahan. Itu cuma analogi. Itu cuma analogi, bukan harus caranya kayak presiden. Berartinya kalau udah kenal Tuhan, langsung sama Tuhan aja. Manusia itu tidak ada hak untuk menyatakan salah dan benar. Udah, gitu aja, jalani aja kok. Iya. Iya, memang betul Pak, tidak ada hak salah dan benar. Tapi disitulah Allah menciptakan salah dan benar itu memang melengkapi.
Kita tahu Benar salah kata karena kita, ada benar benar. kata Kita kita. tahu benar karena ada salah. Salah kata Cuman kita. menyadari nggak di saat kita berbuat salah? Nah, Iya gitu. nggak? Jadi cerita udah terlalu jauh kita ke masalah Tuhan, tapi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dan kita telah mempunyai kewenangan untuk menjustis kesalahan, sedangkan kita tidak punya justice. Kita jalan. Betul. Betul, Pak. Salah Saya di mata tidak kita, salah di mata kita belum tentu salah di mata Tuhan. Benar di mata kita belum tentu benar di mata Tuhan. Betul. Karena kita adalah Betul, hamba. Hamba. Ingat hamba. Tidak lebih dari hamba itu apa? Jadi itulah namanya kita hamba. Kita bukan manusia, kita hanya manusia, bukannya malaikat, bukannya nabi. Tetap kita tetap di bawah sebagai hamba. Setinggi-tingginya ilmu kita tetap masih jadi hamba. Sedekat-dekatnya kita dengan Allah tetap jadi hamba. Sepintar-pintarnya kita mengenal nur ilahi, sepintar-pintar kita mengenal seluruhnya alam yang semesta ini, tetap hamba. Hamba. Setinggi ilmu kita tetap jadi hamba. Gak ada lagi kok. Nah, setelah jadi hamba gimana, Pak? Ini berlakulah sebagai hamba. Ya, menurut Bapak berlaku seperti apa sebagai hamba itu? Kita menjalani kewajiban kita. Pada saatnya waktu kita yang kita sembahyang. Pada saatnya kita memerhatikan orang sebelah tetangga kita, merhatikan tetangga kita. Hamba. Terus kalau hamba ini berlaku salah, gitu maksudnya. Misalkan kan hamba itu pasti ada kesalahan, kehilapan. Nah, coba. Karena kita hamba. Tempat wadah salah. Dan benarnya wadah salah. Ya enggak. Makanya kan tak kala ada perbuatan salah, ada perbuatan benar, bagaimana menyikapi sebagai hamba itu, Pak? Hamba kita hamba. Karena kita tidak ada kekuatan. La hawla quwata illa billah. Nah, aplikasinya la hawla itu seperti apa? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi kehidupan sehari-hari kepada kita sebagai apa? Allah maksudmu? Enggak, la hawla wala quwata illa billah. Nah, kita tidak ada berdaya. Tidak kekuatan. Iya, itu kan artinya dalam aplikasinya ini loh, dalam keseharian, dalam perilaku. Tidak ada kekuatan menjustis apapun. Menyatakan perkataan itu salah, perkataan orang itu benar. Tidak ada kekuatan. Kita hamba. Kenalilah dirimu, maka kenalilah Allahmu. Karena kita akan mengenali diri kita selaku hamba. Bukan kita sebagai wali. Bukan kita sebagai nabi. Betul. Nah, yang jadi masalah dalam diri hamba ini, Pak, dalam diri hamba ini. Mohon maaf saya potong ya. Kalau Bapak terus-terusan hanya hamba ini nggak ada pembahasan gitu loh. Nah, hamba nggak ada pembahasan gimana? Hamba berlaku hamba. Hamba hanya menjalankan. Maksudnya itu dalam pembahasan obrolan kita itu kalau cuman hanya hamba terus gitu ya nggak ada pembahasan, Pak. Iya, nggak ada obrolan. Hamba ini kalau kita sudah menjadi hamba artinya nggak punya apa-apa. Tapi nyatanya kan masih ngaku punya apa-apa itu. Nah, siapa yang mengakui punya apa-apa? Nah, itu di saat mengakui nggak bisa menjustis, nah itu kan mengakui namanya. Kan tidak bisa kita, karena kita manusia hamba. Yang mengakui tidak bisa itu adalah pengakuan akunya diri itu. Namanya hamba. Tidak bisa menyatakan orang itu benar. Tidak bisa menyatakan orang itu salah. Benar dan salah hak Allah. Benar dan salah hak Allah. Itu aja. Terus untuk apa adanya pengadilan, adanya hukum? Lah, itu lain lagi. Hukuman.
Pengadilan dapat penghukuman. Lain itu. Beda. Nah, makanya di situ jenengan harus pahami juga. Tidak Jadi bisa Allah memahami. itu memberikan ketentuan, ya, hak Kejarlah baik dan dirimu. benarnya hak prerogatif Allah. Tapi Iya. Allah juga memberikan kemampuan kepada hambanya untuk mengatakan salah dan benar. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Itulah hamba yang jujur, hamba yang benar, hamba yang berketuhanan. Masa orang salah dibilang benar, orang benar dibilang salah? Nah ini harus dipahami, Pak. Tidak Ya, bisa. Bapak juga itu belum mengenal diri Bapak. Kalau saya Karena mengenal diri, apa? Masih merasa dirinya yang mampu, yang bisa. kalau saya mengenal diri saya sebagai hamba dan pengacara. Gitu Dia aja. tahu sebagai hamba, tapi hamba yang angkuh. Gitu loh. Iya, kalau hamba yang tidak angkuh itu mengerti apa inginnya Tuhan. Nah, inginan Tuhan menjadi kewajiban. Iya, Tuhan itu maha asik. Tuhan itu kadang lembut, Tuhan itu kadang keras. Dan Tuhan itu kadang-kadang yang ngeselin. Gitu loh. Maha ngeselin. Sama kayak Bapak ini, maha ngeselin. Gitu loh. Iya, begitu. Tuhan itu. Minal aidin wal faizin ya. Berlaku. Iya, begitu, Pak. Mohon maaf lahir batin. Iya. Benar. Emang harus begitu, Pak. Dalam kita pemahaman penyaksian itu nggak boleh lah hanya sekedar katanya. Dalam sisi benarnya saja, salahnya nggak mau. Ya kan? Tanpa sadar dirimu itu ingin merasa paling benar. Walaupun ngomongnya seakan-akan benar. Allahu Akbar. Pak Haji malah diem. Tanya kemana ini kalau ngilang? Lagi mendengar, belum ada perintah ngomong. Perintah dengar. Bagus. Mantap kalau Pak Haji itu selalu sesuai dengan perintah. Saya suka itu Pak Haji. Berarti jenengan benar-benar dekat dengan Allahnya. Hadir ada. Ya kita mendengar Mbak Iya. Mbak Iya. Ceramah dikit Mbak Iya. Dengar apa? Ya Allah, ya Rabb. Kadang-kadang Allah itu suka tegas juga. Mbak Ya, kongsi sedikit apa pengalamannya. Malam ini kan malam 27. Pengalaman apa, Bang Regi? Ya Allah. Iya, menghadapi malam 27 ini. Wah, luar biasa sekali. Apa yang luar biasa? Apa yang luar biasa? Allah. Prosesnya. Apa yang luar biasa? Allah. Prosesnya lah. Apa yang luar biasa? Allah. Ini dubbing ya? Ya, dubbing. Punya siapa nih? Dubbing ya? Punya ayah ya dubbing ya? Punya siapa nih? Saya juga dubbing. Coba ayah keluar dulu. Turun dulu Pak Haji. Nanti saya naik lagi. Iya. Tes. Enggak. Alhamdulillah. Tes. Oke, ya sudah oke. Ya teruskan Mbak ya. Ya. Kopi pahitnya Mbak ya. Kopi pahitnya. Kopi pahit ya. Ramadan ini tuh sungguh berkesan ya buat ayah. Sebenarnya tiap Ramadan atau setiap harinya juga berkesan.
cuman lebih berkesan lagi. Benar-benar Allah tuh lagi sayang banget sama Ayah, sama keluarga Ayah. Bagaimana Ayah ketika jatuh bener-bener terperosok tuh ke jurang yang kayak gini, untuk kayak kembali lagi ke dataran tinggi itu tuh butuh perjuangan kalau secara manusiawinya ya, tapi tidak bagi Allah kayak gitu. Tapi tidak bagi Allah. Ada aja. Semakin kita mengenal atau berserah tanpa ada keakuan diri, tanpa ada kemelekatan dalam diri, itu enak ternyata, Bang. Enak. Ya. Ya. Mungkin dulu ada, tapi masih kemelekatan itu ada gitu. Sebagai manusiawinya ada. Karena apa? Butuh pengakuan. Butuh kayak gitu. Dulu masih kayak gini. Kalau nggak ada aku, siapa? Kayak gitu. Terus kalau misalkan coba kalau nggak jalan sama aku, terus aku ini siapa? Kayak gitu. Butuh pengakuan kayak gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang misalkan nih, saya mengerjakan apa, tapi sama orang itu nggak dihargain, ya udah biarin aja gitu. Mau repot, Ya, makanya kalau ini sekarang saya bahas repot sedikit nggak? hanya ya, Allah maha baik, Allah maha jahat. Maknanya Ya. itu Allah maha baik, Allah maha jahat itu maknanya ya, yang berbuat baik Tuhannya Allah, yang berbuat jahat Tuhannya Allah juga, kan gitu. Dan Ya. Allah telah memberikan ketentuan, di saat kita berbuat baik balasannya baik, di saat kita berbuat jahat balasannya jahat. Tapi Allah memberikan juga ketentuan, di saat kita berbuat baik balasannya jahat, di saat berbuat jahat balasannya Ada. baik. Yang Baik. dicontohkan pada Ya kan? pada zaman Nabi, ya kan? Nabi ini selalu berbuat baik kepada umat-umatnya di zaman itu, tapi dibalas dengan kejahatan, dicaci maki, diludahi, dilempari, ya kan? Nah, umatnya pada zaman itu berbuat jahat terus kepada Nabi, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Selalu didoakan, malah dilihat, ditengokin dia saat sakit. Kan gitu. Nah, ketentuan-ketentuan itulah yang harus kita pahami. Kalau memang sudah kita benar-benar mengenal lebih dalam lagi, maka disitulah kita akan tahu sesungguhnya. Yaitu tadi, tak kala sudah menyadari semua yang terjadi itu dari Allah, sudah tidak ada lagi aku yang mampu, aku yang bisa. Akhirnya apa? Jadi nikmatnya apa? Banget. Nikmat dan menyaksikan. Oh, begini cara Allah mendidik saya. Oh, gini cara Allah ngasih tahu saya. Gitu loh. Ya kan kayak gini. Tahun 2021 ya. Mulai ada kayak ngerangkak lah kan, kayak gitu, ngerangkak. Tapi adalah pertanyaan kayak gini, sebagai manusia ya, pada saat itu belum sadar seutuhnya kayak gitu, belum menyadari seutuhnya, sadar itu seperti apa kan kayak gitu. Ya Allah, kenapa bahu saya yang engkau percaya dengan semua ini kan kayak gitu. Tapi seiring waktu berjalan, Bang, ya, Ayah melihat, Ayah menyaksikan, oh ternyata dalam arti maha kaya untuk manusia, orang kaya yang sebenarnya itu bukan berarti dia bisa memberi dengan uang atau apa. Ternyata dia mampu melewati hal yang orang lain belum tentu, kayak gitu.
berhadapan dengan orang yang kayak gimana, kayak gitu, mencaci, memaki, menghina, tapi kita diam, kan, kayak gitu, diam. Dan akhirnya orang itu butuh uluran tangan ayah juga. Nah itu. Ya, Nabi Muhammad itu ya kan sederhana, kan gitu. Ya kan? Ya. Dibilang kaya katanya enggak, dibilang miskin katanya enggak, tapi ngalamin gitu loh. Ngalamin kelaparan, ngalamin kesusahan. Tapi kalau dibilang kaya, lah dia bisa memberikan mahar 45 onta. Nah, kan gitu. Ya itu. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita mau sadari, kaya miskin itu dari Allah. Kalau udah menyadari itu tidak akan terganggu dengan keadaan kaya ataupun miskin gitu loh. Sama aja. Sama sekali, saat ini pun orang mau ngomong apa, apalagi kayak sekarang, lebaran beli ini, beli itu. Orang saya juga tiap hari juga, bukan bulan lebaran bukan bulan-bulan Ramadan atau beli baju iya, masak juga iya. Apa sih kok wong ini cuman tradisi tok kayak gitu. Apa yang harus ditakuti, apa yang harus dibikin apa ya namanya itu tuh, muncul bahasa Sunda nama riweuh kayak gitu. Iya, kita itu selalu ketakutan dengan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Nah itu, makanya perlu kita memahami, mengenal pikiran kita, perasaan kita itu agar apa? Agar kita tidak terbawa. Tak kala jiwanya itu sudah sadar, menyaksikan, mengenal dirinya. Oh, ini pikiran saya. Nah, tak kala pikirannya ini mau menarik jiwanya itu kepada hal-hal yang jadi tidak. diajak apa, Mbak ya? Ya, halo. Ini hilang atau punya siapa ini? Suaranya tadi Bang Yusuf hilang. Lagi Fana. Hilang. Sambung aja, Mbak ya. Dia tak kala ada, tak kala nggak ada. Tak kala nggak ada. Takala itu nama kopi. Takala itu nama warung kopi ponakan ayah. Warung kopi Takala. Warung namanya Takala, beneran, Kang Yusuf. Gimana itu warung kopinya? Nama di Bali. Oh, di Bali. Balinya di mana? Denpasar di Kerobokan ya. Gerobokan. Kalau kakak ayah memang tinggal di Bali, udah jadi warga Bali. Saya pernah juga di Bali 4 tahun. Saya tinggal di GWK sama di Seminyak. Ya, ayah juga lama ikut kerja sama kakak kan ada usaha lah kecil-kecilan di Bali gitu di bidang audio visual. Pernah sebelum nikah ikut kerja sama mereka gitu. Ya gitu lama 7 tahun di Bali juga, waktu belum ada mall beach walk, belum apa kayak gitu, sekarang mau macet. Lagu siapa? Tahu. Kemarin itu ada dibincang di roomnya Bang Andi tentang Lebaran ini kan merayakan kemerdekaan. Terus ramai yang bilang apa itu kemerdekaan. Bagi saya kemerdekaan di Lebaran ini adalah nggak malu kalau nggak ada apa-apa waktu Lebaran. Kalau masih malu, nggak merdeka. Setuju, Bang. Kalau masih malu nggak merdeka. Katanya. Kalau masih malu sama orang nggak merdeka. Merdeka itu lo udah nggak mikirin
Ya nggak apa mengirim kata manusia. orang lain nggak halo Aduh, ya suaranya dengar. Suaranya dengar, oh nggak ya putus, enggak. Ada suaranya. Suara Mbak Ya kayak langsung. gitu. Merdeka itu Ya terus. Merdeka terus, itu terus. udah nggak mikirin apa-apa. Merdeka ketika ada orang nanya, oh gini gitu udah kita mah abaikan aja, jangan dimasukin ke hati. Merdeka kan? Iya. Iya, merdeka itu tidak terikat oleh apapun keadaannya, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu merdeka. Merdeka ya, ada yang Iya. nanyain ini itu apalagi kan katanya kan di semalam itu gini, sebenarnya mendekati lebaran itu yang harus dibutuhkan itu bukan ampau, bukan apa, mentalnya kita akan diuji pada saat lebaran ketemu dengan saudara tuh. Woi, yang ini Mbak Ya, kalau mental THR-nya masih begini, yang ini usahanya begini, yang tetap aja bang. Kalau misalkan kita kalau suka ada kebawa emosi, iya putus-putus di masalahnya sini. Ya saya udah oke. terus nanti lagi. Saya Oh nggak iya coba apa-apa, ya. oke aja. Gimana Pak Haji? Ya, Pak Yusuf, izin saya nambah tentang hamba tadi. Ya boleh. Hamba itu ada macam-macam peringkat. Ada hamba awam, ada hamba khusus, ada hamba yang lebih tinggi lagi. Ya terserah mau duduk di hamba di mana. Nah, Kalau yang tadi itu maunya duduk di hamba yang di bawah, ya terserah, nggak apa-apa. Tapi hamba yang tertinggi adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Maka kita harus ikutin. Kalau kita kasih akan Rasulullah, kan kita harus jalani kehidupannya. Di akhirnya kita juga harus ikutin dia, harus Isra. Harus Iqra dan harus Isra. Barulah jadi kekasih sayang pada Rasulullah. Kalau masih belum sampai di situ, ngomong aja, katanya. Nah ya, makanya itu tadi. Kalau dalam menurut kata-katanya semua benar. Apa yang dikatakannya benar. Ya, Ya kan? Kalau main kata-kata nih susah. Iya, kalau main di kata-kata ya itu semua benar, seakan-akan benar. Ya kan? Iya. Ya contoh kayak gini lah, ya itu yang tadi kita bahas. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya sendiri, pribadi. Nah ini kata-katanya kayaknya benar gitu, kayaknya baik. Tapi dalam berketauhidan itu menyesatkan. Dalam berketuhanan itu menyesatkan. Menyesatkannya bagaimana? Menduakan dirinya dengan Tuhan. Kan gitu. Iya. Kalau mengaku hamba itu pun salah. Ya itu tadi saya bilang dalam takala nih kan takala mengaku. Ya itulah keakuan sebenarnya. Iya, tetap Di saat akuan. kita masih mengaku aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, ya itu keakuan dirimu yang merasa nggak tahu tadi. Iya, makanya. Tapi takala menyadari dirinya itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, sadar dia tuh. Nah, beda dengan mengakui tadi. Kalau mengakui ya itu keakuan yang sangat halus tadi Pak Raji. Semakin lama kan keakuan itu semakin halus. Iya kan kita kan harus meniti Siratul Mustaqim itu. Titian yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bukan di akhirat, di sini.
Betul sekali Pak Raji. Jadi apa yang diceritakan kayak pertanyaan alam kubur, jembatan Shiratal Mustaqim itu ya pada saat ini. Iya. Ya kan pertanyaan alam kubur kan sering kita dengar tuh, man Iya. robuka, siapa Tuhan, Iya. man kita muka, siapa Ah. kita, man imam muka, siapa imam, kan itu harus tahu Iya. saat ini. Kalau Terus saat waktu ini belum tahu, gimana mau tahu nanti? Terus dalam kubur kan jasad udah dimakan cacing. Terus siapa yang menjawab? Nah itu makanya kalau kita mau belajar lebih dalam lagi itu tadi, jangan hanya memahami katanya-katanya, tapi harus nyatanya. Iya. Masuk lebih dalam, mengenalnya, sesungguhnya dia itu seperti apa. Kan Iya. gitu. Dengan penuh Iya. kepasrahan, dengan penuh Iya. kita memohon, ya Allah, perkenalkanlah hamba ini dengan Engkau lebih dalam lagi ya Allah. Untuk memahami Iya. Engkau lebih dalam lagi ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Nah itulah yang sebenarnya menyadari dirinya itu tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Tidak tahu Iya. Dengan apa-apa di hadapan Allah. dan Nah, tadi seakan-akan kita itu berbuat buruk gitu. Padahal justru kalau kita sadari, ya itulah Allah Maha Buruk, gitu loh. Iya. Iya. Yang penting Jadi, itu harus dicapai redonya. Redo ini bukan berarti Tuhan tuh nggak terikat sama hukum. Berarti kita udah buat baik, Tuhan mesti balas baik. Enggak, terserah Tuhan. nah itu. Ya yang kan tadi saya bilang di zaman Nabi Muhammad itu selalu berbuat baik, tapi dibalasnya dengan keburukan. Ya kan gitu. Umatnya Iya. selalu ada banyak yang sering berbuat buruk kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan. Nah, Ya itulah contohnya, ketentuan Allah. contoh yang paling nyata lah, Bang Yusuf. Rasulullah itu kan Habibullah. Apa aja yang dia minta bisa kabul. Kenapa pamannya nggak bisa masuk Islam? Nah, Ah, di situ kan menunjukkan bahwa yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah, bukan engkau iya benar. Muhammad. Begitu. Iya, Di situ. benar. Nah, di situ pembelajarannya. Nah, kita pun sama Pak Raji. Kita Kalau ini kalau diperintahkan hanya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah atau istilahnya kalam-kalam Allah yang kita alamin gitu loh. Masalah nanti orang itu mau sadar nggak sadar ya urusan Allah, bukan urusan kita. Kembali lagi yang memberikan hidayah hanya Allah. Kalau nggak dikasih hidayah Allah ya nggak bakalan sadar. iya benar. Walaupun kita berbusa menjelaskan tentang sadar Allah ini, kalau Hmm. memang Allah nggak kasih hidayah ya nggak bakalan sadar. Memang, ya jelas. Itulah kebanyakan orang. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ucup Waalaikumsalam. dan saudaraku semua izin nyimak Bang Ucup. Monggo Bang Andi, silahkan kita sama-sama belajar di sini. Ya Jadi kebanyakan orang yang beribadah ini setelah ibadahnya mantap, dia menuntut kepada Tuhan. Ya lupa yang dia itu bisa ibadah atas kuasa siapa? Atas izin siapa? nah itu. Hanya adakah atas kuasa hamba? Nah itu, tak kala kita mau menyadari makna la hawla tadi itu kan aplikasinya bagaimana? Yang harus Iya, kita pahami itu aplikasinya. kayak seringnya kata-kata. Nah, ternyata setelah saya alami dalam perjalanan, aplikasi la haula wala quwata illa billah itu, ya kan, tak kala kesadarannya yang menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, itu kesadarannya dulu. Nah, lalu begitu dalam aplikasinya,
dalam laku perbuatannya dia menyadari bergerak ini dengan kekuatan Allah, melihat ini dengan kekuatan Allah, mendengar ini dengan kekuatan Allah, berpikir ini dengan kekuatan Allah. Nah, itulah aplikasinya makna la haula. Izin aja turun biasa operasi dapur. Operasi dapur. Ya, silakan Mbak ya. Di bawah nyimak. Ya, silakan. Nyimak. Ya, kadang-kadang Bang Yusuf, kebanyakan orang itu. Waalaikumsalam. Bang Yusuf. Sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Tadi masuk kuota habis, Bang. Alhamdulillah. Masih bisa beli lagi. Iya, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam, Bang Indra turut. Topiknya apa, Bang Yusuf? Topiknya mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena selama ini itu kadang-kadang kita hanya mengenal Allah tentang kebaikan-kebaikannya saja, yang enak-enaknya saja. Ya. Ternyata kalau lebih dalam lagi itu maka akan dipahamkan. Allah Maha Kejam, Allah Maha Sadis. Benar kan Anda? Bentar, ada telepon. Kebanyakan orang itu paham kalau kita buat baik, Allah mesti balas baik. Apa Allah itu terikat dengan hukum? Halo, semuanya masih nyambung? Alaji, Ya, dengar. Ya. Ya, coba Ya, siapa sekarang mau? Kang Iwan cerita dulu. Silakan Bang Iwan. Kongsi pengalaman. Mendengar. Bang Iwan, ayo. Pengalamannya gini, kemarin baru habis habis buku baca Bang Andi, buku Bang Andi baru selesai semalam. Ini sangat menginspirasi gitu Bang Yusuf. Yang mana tuh? Semuanya. Yang mana? Intinya semuanya. Udah dibaca sampai tamat? Iya, udah sampai tamat. Yang kesadaran jiwa itu. Ya, terinspirasinya gimana? Coba. Buku yang mana? Buku yang mana? Ada 3. Yang kesadaran jiwa. Oke. Ya, terus ini menginspirasi gini. Apa yang saya dapat dari dulu sampai kemarin ya sebelum baca buku, ya intinya semuanya solusinya ya di kesadaran itu, Yusuf. Gitu aja. Solusinya amalnya gitu di kehidupan. Kita kan cuma tahu teori gitu kan, awalnya tahu teori, kepahaman dari buku, kata orang, ya solusinya ya itu kesadaran itu yang harus kita ininya. Jadi kita bisa aplikasikan dari apa yang kita pahami dulu gitu kan, Yusuf. Waktu memahami itu Mas Iwan menusuk di dada nggak? Ada strum nggak? Iya Pak. Kan saya sering belajar mencari gitu ya awalnya. Udah beberapa tahun gitu. Pelajari buku Toriko, pelajari buku kitab-kitab ya sesuai syariat gitu atau kitab tauhid gitu.
Ya, kita kan cuma tahu paham gitu kan, tahu cuma di otak apa di pikiran gitu kan, ngaplikasikan itu yang susah. ya. Kita Kalau cuma pandai bicara aja kadang, iya, rasanya kata kita nggak dapat. ya bermain kata-kata. Iya betul. Ya solusinya, ya saya berpikir solusinya ya ini, kesadaran ini kuncinya. Ya makanya Kang Iwan, dengan kesadaran itu semua yang dikatakan dalam keilmuan makrifat, keilmuan tasawuf yang jelimet, itu bisa menggunakan kesadaran itu sangat mudah gitu. Iya betul. Contohnya gini lah, istilah apalah yang Kang Iwan tahu di keilmuan tasawuf atau keilmuan makrifat itu tentang apa namanya istilah yang menurut Kang Iwan kayaknya susah deh kalau untuk saya Nah mencapai ke situ. Istilah apa coba? ini ya kuncinya aja, mati sebelum mati gitu kan, ya harus mati sebelum mati. Nah, Atau nah kalau pakai itu kan cuma kesadaran, tahu bahasa. Kalau kata bahasa iya Sunda nih, gini kan, tidak maksud saya gini, ini kan, gimana kan? ini saya mau kasih tahu dengan kesadaran dalam aplikasi gitu loh Kang. Ya, Mati sebelum mati kan gitu. Atau mati sajroning urip kan gitu ya. ya, ya betul. Nah itu tak kalah kesadarannya itu tadi menyadari Hmm, ya kan semua Iya, dari Allah kembali ke Allah. Dalam aplikasinya begini, tak kalah kesadaran Akang udah menyadari dapat duit ini dari Allah, ya kan? iya, iya Terus betul. di saat dikasih ke anak istri itu kembali ke Allah kesadarannya tuh. Sehingga tidak ada Iya, lagi dirinya mengaku aku yang mampu, aku yang memberi. Disitulah sebetulnya mati sajenoning uri atau mati sebelum iya, mati. Gitu loh. Jadi iya, sebenarnya kita bisa aplikasikan saat ini juga di saat menggunakan kesadaran itu. Cuman iya, di situ tadi menyadari enggak? Di saat misalkan Akang kerja nih, kerja. Menyadari enggak Akang bergerak ini itu dengan kekuatan Allah. Atau Akang ini bergerak ini dimampukan Allah. Nah, kalau kesadarannya ke situ itulah sebetulnya mati sebelum mati. Mati yang mati itu keakuan dirinya. iya, iya, Iya. Jadi kalau menurut keilmuan itu kan untuk mencapai ke situ itu persyaratannya banyak, jelimet gitu. iya. Nah, tak kala diaktifkan kesadarannya oleh Allah, ternyata untuk mencapai ke situ itu nggak jelimet, nggak susah. Iya betul Pak. Ya kan? Makom tajrid, makom panjir, ya kan? Makom apa lagi lah yang menurut keistilahan keilmuan itu yang seakan-akan kita itu tidak akan mencapainya. Hmm, Nah, kita itu di sini akan mencapai perumpamaan-perumpamaan itu tapi sesuai peran dan wadahnya. hmm. Mungkin fananya kita itu tidak akan sama fananya dengan Jalaluddin Arumi. Kalau dulu, ya. Nah, gitu loh. Atau fananya kita itu tidak sama dengan fananya siapa? Al-Halaj, Al-Halaj, Al-Halal atau Syekh Al-Halaj Abdul juga. Qadir Jailani. Nah, sedangkan kita itu membaca kitab-kitab karangan syekh-syekh yang luar biasa. Kan gitu. Terus Iya, kita harus seperti itu yang gak bakalan mampu gitu. Tapi kita menjadi diri kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami Al-Halas, yang dialami Jalalur Rumi. Itu akan kita alami. Nah, kalau kita jadi diri kita sendiri, mengenal Allahnya, kembali kepada Allahnya. Nah, Bang Andi itu dia menuliskan dengan segala perjalanannya yang dialami. Dan di situ Allah pahamkan makna-makna yang dialaminya itu. Dijelaskan di situ. Ada dari ayatnya, aplikasinya seperti ini. Nah itu memang lebih masuk. Karena apa? Yang diceritakannya dengan bahasa keseharian. Bahasa sehari-hari.
dan banyak yang dialamin. Walaupun kadang-kadang beda ceritanya. Di buku itu beda ceritanya, tapi kita ngalami mirip-mirip kayak gitu gitu. Iya. Buku itu Bang Andi tulis waktu Bang Andi lagi fana. Jadi ilmunya mengalir. Ya, betul. Makanya Pak Raji kalau memang mau ngikutin jejak Bang Andi, itu begitu panah udah bikin buku aja Pak Raji. Saya mau jadi murid Bang Andi aja, nggak mau jadi guru. Nanti kasihan Bang Andi berat, beban, digandolin sampean. Iya, nggak sering-sering bantu lah. Yang kita berteman, Bang Andi bilang dia bukan guru, kita bukan murid, teman. Jadi saling bantu teman. Nah, ya sahabat lah Pak Raji ya. Jadi jangan Sahabat, diambil iya hati. sahabat. Ya, jangan diambil hati. Kadang-kadang kita itu kan bercandanya nyakitin, kadang juga ngebahagiain ya. Itulah realitanya kehidupan. Ya, Iya. udah biasa lah, ya kan? Tersinggung, marah. Nah, itu bukan berarti nggak boleh atau bukan berarti orang marah itu nggak kenal Allah. Gitu loh. Orang yang tersinggungan itu nggak Iya. kenal Allah belum tentu juga gitu. Makanya Iya. disinilah kita sama-sama belajar tadi. Nah, begitu kita belajar Iya kan. lebih dalam, kan nanti akan ketemu kesamaannya gitu loh. Kalau masih di permukaan itu kan yang terlihat banyak perbedaan. Iya. Nah, kalau udah masuk lebih dalam lagi, nanti banyak kesamaan-kesamaannya. Sehingga nikmat dalam hidup dalam kesaksian itu nikmat. Hidup dalam Tadi nikmat. Mas Iwan tadi bilang mati sebelum mati. Ya tadi saya ada tulis ayat Al-Fajri ayat 89 itu kan Tuhan ada bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Berarti kembalilah itu bukan kembali ke rahmatullah aja, waktu hidup ini juga. Iya, makanya Pak Raji saya bilang, ya tak kalah jenengan, tak kalah keluar lagi. Tak kalah Pak Raji ini menyadari Allah yang dekat, itu sudah kembali, gitu loh. Saat ini Pak Haji menyadari Allah yang dekat enggak? Menyadari. Nah itu udah kembali sebenarnya. Bukan nunggu mati innalillahi dibungkus kain kapan, bukan. Ya setelah dia bilang kembali, masuk dalam golongan. Itu lagi satu tingkatan. Ya, setelah dalam golongan dia bilang masuk dalam surga, satu lagi tingkatan. Iya. Nggak apa-apa Pak Haji, bagus. Jadi jenengan ada pemahaman khusus dalam tingkatan-tingkatan itu. Nah, gimana tadi siapa? Bang Iwan siapa? Apa Bang Ade? Kang Ade. Gimana? Siapa mau langsung teruskan? Kalau saya terus. Itu Kang Iso kalau dengar tatkala itu ingat ke Bang Soleh. Iya, emang itu kata-kata Bang Soleh. Saya ketularan gitu. Ketularan. Iya, ngobrol sama dia jadi takala mulu. Jadi menang terus ya. Ya itu biasanya ngeledek malah nempel. Allah. Izinkan saya menyombongkan diri ya guys. Ya guys, izinkan ya guys. Ya, pasti yang paham saya dapat tuh gitu, Kang Yusuf, intinya di kata mati sebelum mati itu ya kesadaran sih.
kalau udah sadari, kalau udah menyadari, sadar Allah menyadari, oh, pasti dia bisa mati. Itu kecapai kata-kata Ya itu. itu makanya Makanya mencari jalan yang lurus untuk pulang itu yaitu tak kalah jenengan sudah sadar Allah. Nah itu udah iya, tahu jalan pulangnya kemana, ke Allah lurus nggak kemana-mana. iya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Awal dari Allah kembali ke Allah. Nah itu jalan yang lurus. Iya. Jangan innalillahi ada yang mati aja ya, maksud ya. Nah, jadi jalan yang lurus kembali kepada Allah itu harus seutuhnya. Iya. Jangan kalau secara pemahaman umum kan dipisah-pisah tuh. Hmm. Jasad kembali ke tanah, jiwa kembali ke alam barzah, penantian, kan gitu. Terus kembali ke Allah. Nah, kalau mau yang lebih dalamnya lagi, kita sadari jasad ini awalnya dari mana? Dari Allah. Jiwa ini dari mana? Dari Allah. Ruh ini dari mana? Dari Allah. Berarti harus kembali seutuhnya kafah. Hmm. Jiwa, raga, dan ruh kita kembali ke Allah. Nah, itulah jalan yang lurus. Tidak tidak kembali kepada selain Allah. Seutuhnya kafah, tidak terpisah-pisah. Nah, ini jalur khusus, bukan jalur umum. Kalau jalur umum menurut pengetahuan kita selama ini yang kita ketahui, kan gitu. Tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, angin kembali ke angin, kan gitu. Iya. Nah, itu kan pengetahuan. Tapi kalau kita mau dalam lagi, pahami makna innalillahi itu. Kalau misalkan jasad kembali ke tanah, makna innalillahi ini terpatahkan gitu loh. Iya. Itu ada Dari Allah kembali komen ke Allah. itu dari Kan Kang gitu. Bang Andi itu ada komen makna Apa tuh? gitu. Mati sebelum mati itu goibkan yang nyata, nyatakan yang goib. Ya, betul. Berarti diri Kalau sudah sudah sadar tiada. Allah berarti diri sudah tiada lagi ya Bang Yusuf. Ya, tiada pengakuan yang ada penyaksian. Iya. Tidak ada pengakuan dirinya yang mampu, dirinya yang bisa, tapi menyaksikan kemampuan yang diberikan Allah, kebisaan yang diberikan Allah. Nah itu. Dia menyaksikan tuh bahwa dirinya dimampukan bergerak, dimampukan melihat, dimampukan mendengar. Nah itu. Yang ada menyaksikan gitu. Tidak ada pengakuan. Jadi dirinya tetap ada tapi menyaksikan. Karena apa? Allah menciptakan diri kita itu ya untuk dijadikan saksi itu tadi. Saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Nah, aplikasinya saksi Allah itu ya harus menyaksikan dalam kesadarannya, dalam lahir dan batinnya. Menyaksikan Allah wujud nyata dalam kesadarannya. Ya itu tadi, kita bergerak, melihat orang lain bergerak, melihat apapun yang ada dalam diri kita, itu menyaksikan Allahnya. Nah, itulah yang disebut saksi Allah. Nah, kalau abdi Allah, dia tak kalah ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, itu benar-benar lillah. Bukan karena pahala, bukan karena fadilah, bukan karena ingin dipuji, tapi benar-benar lillah. Hanya karena Allah dalam beribadahnya. Ya, di saat dia memberi bukan karena kasihan, tapi karena Allah. Itu yang harus kita pahami. Abdi yang lurus itu bagaimana? Terkadang kita ini kan masih juga terjebak. Kita memberi karena kasihan, kita nolong karena kasihan. Kan gitu. Bukan karena Allah. Nah, berarti belum jadi abdi Allah. Nah, kalau khalifah itu wakil Allah.
Di saat jenengan melayani anak istri karena Allah. Nah itu khalifah wakil Allah. Melayani orang tua, melayani tetangga, melayani bos di kantor. Nah itu sebagai wakil Allah sesuai perannya dalam aplikasi. Itulah yang disebut khalifah. Kalau kesadarannya kita duduk di situ, ya tidak ada lagi akunya, tapi pengertian sebagai wakil tadi. Tak kalah Kang Iwan atau Kang Ade habis pulsanya, ya kan? Sadar tuh, menyadari kan? Nah, habis pulsanya berarti perintahnya apa? Beli pulsa, beli kuota. Kalau beli kuotanya itu menyadari nggak jadi khalifah Allah. Wakil Allah mengantarkan rezeki uang ke tukang konter. Sadar nggak? Nggak sadar kan? Kebanyakan nggak menyadari sampai ke situ gitu loh. Iya. Nah itu. Makanya dalam aplikasi itu yang simpel-simpel sesungguhnya, tapi itu manfaatnya luar biasa dalam hidup kita. Makanya kalau ditanya aplikasinya Khalifah seperti apa, nggak tahu ya berarti tahu ceritanya doang tentang Khalifah. Belum mengalami jadi Khalifah. Gitu. Ditanya aplikasinya Abdi itu seperti apa? Ya nggak tahu. Nah, berarti tahu tentang Abdi itu dari katanya, belum mengalami jadi Abdi. Coba waktu ngalamin jadi Abdi, jenengan melayani karena Allah. Mijit di tengah pasar, nggak dibayar. Nah gitu loh. Mijitin kaki-kaki orang. Nah, di situ pas begitu nggak dibayar itu, menyadari nggak tadi itu? Nah, tapi kalau nggak menyadari, yang ada ngedumel. Kan gitu. Bener nggak? Iya. Sialan, nggak tahu diuntung, udah ditolongin. Kan gitu tuh. Rawang di dalam tuh. Tapi tak kala kita memang menyadari dalam aplikasi melakukan karena Allah tadi, abdi Allah tadi, khalifah Allah tadi, saksi Allah tadi. Udah aman. Bahagia dunia akhirat sebenarnya. Dan bahagia di sini bukan dibatasi dengan banyaknya uang ya. Iya. Kadang-kadang orang membatasi kebahagiaan itu karena banyaknya uang. Yang Sup, Ya. dulu sebelum sini ke DN apa dulu yang saya pelajari? Banyak kan? Banyak. Iya, saya pelajari ilmu kebatinan tentang dukun. Halo, assalamualaikum, Bang Usup, Waalaikumsalam, Bang Bang Andi. Iwan, Bang Ade. Apa kabar Salam semua? kenal, Bang Andi. Salam kenal kembali, Bang. Iya, saya pelajari Toriko, cuman nggak mendalam. Ya. Banyakan yang kayak gitu-gitulah Kang Iwan. Yang tapa-tapa di gunung, di kuburan. Banyakan yang gitu. Bang Andi ini mau bagi-bagi cerita kali Kang Isuk. Silakan. Nyimak aja ini Bang, nyimak Bang. Nah, semakin dalam semakin tenggelam. Semakin dalam menyelamnya semakin tenggelam. Nah, ya, baru. Nah, itulah yang disebut sibghatullah dalam celupan Allah. Nah itu aplikasinya seperti apa kan gitu, orang pasti nanya itu aplikasi dalam hidupnya seperti apa sibghatullah ini dalam celupan Allah ini.
Yaitu di saat kita dalam kehidupan ini menyadari semua menggunakan kekuatan Allah. Nah itu sebetulnya. Tidak ada lagi Sekarang kekuatan diri. Akang berpikir, tapi menyadari nggak berpikirnya Akang itu dengan kekuatan Allah? Akang bergerak, Akang menyadari nggak jiwanya itu bergeraknya ini dengan kekuatan Allah? Nah kalau belum menyadari, belum duduk menyadari ke situ, berarti belum sibgoh gitu loh. Kalau udah menyadarinya ke situ, berarti udah sibgoh itu dalam aplikasi itu. Tapi sesuai peran ya, jangan jadi peran orang lain, nggak kuat. Sibgohnya para wali itu nggak sama dengan kita. Gitu Kang Iwan. Kenapa? Semalam ngebahas tentang jin emangnya ya? Semalam poligami. Ya, apa-apa memang hal-hal yang kayak gitu mah layak diperdebatkan, layak diperbincangkan. Ya, hal-hal kayak gitu. Karena apa ya, sebenarnya kalau udah pada di dalam semua, nggak ada yang diceritain, main diem-dieman. Makanya ada cerita para wali terdahulu yang memang sudah pada sama-sama kenal Allah. Dia ngajinya udah diem-dieman. Nah begitu ada murid baru nih, wali baru. Begitu dia masuk ikut ke pengajian, kok pada diem-dieman katanya, nggak ada yang ngomong. Habis itu bubar aja. Karena itu. Bang Usup. Ya. Apakah ada lagi ketingkatan dari Panabilah, Bang Usup? Yaitu Sibghatullah. Makanya fananya di sini itu kan tadi. Fananya itu maksudnya fana karena Allah ya Bang Usup? Iya. Fanabilah itu kan yang ada hanya Allah tadi, Kang. Diri kita nggak ada, yang ada hanya Allah, itu fanabilah. Yang ada fanabilah itu namanya Bang Usup ya. Iya. Tak kala diri jenengan menyadari, ya kan? Ya. Bergerak, bicara, semua itu dengan kekuatan Allah, itu sudah termasuk fana. Fanabilah. Iya benar Bang Usup. Gitu. Sudah tidak ada keakuan diri. Kalau yang Sibghatullah itu sebenarnya sudah tidak bisa diceritakan gitu, ngalir dengan sendirinya, tidak diakui lagi. Paham Bang Usup, paham. Nah gitu. Kalau fana ini pun kita itu bukan kita yang mampu fana, tapi dimampukan. Dalam arti kata gini, waktu kejadiannya kita nggak paham itu fana gitu loh. Iya benar. Tapi setelah kejadian itu dipahamkan, nah, oh tentang fana itu ini. Apa yang saya alami. Itu yang saya alami tanggal waktu diperjalankan ke Jombang, Jawa Timur. Dihadapkan di ratusan puluhan kiai-kiai itu kan. Nah di situ saya sadar-sadarnya menyadari diri ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya Allah, hambanya harus ngomong apa ya. Karena ya nggak sadar, nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa lah di hadapan orang-orang yang berilmu. Nah begitu sadar itu muncul, lalu berserah diri kepada Allah, dimampukan di situ. Mulut ini bicara tentang tauhid. Sampai diri sendiri aja menyaksikannya aneh gitu. Loh, kok bisa ya mulut saya ngomong begini? Tapi sadar. Karena yang ngomong itu kalam Allah Bang Usup ya. Nah itu, jadi itulah yang disebut tak kala kita berserah total kepada Allah, lisan diri jadi lisan Allah itu.
Gerak diri jadi gerak Allah. Penglihatan diri jadi penglihatan Allah. Nah itu. Tapi tidak bisa kita akui, memang kita nyaksiin gitu. Bukan akunya yang bisa. Tapi menyaksikan di saat dimampukan di wilayah itu. Dan nggak selamanya di situ gitu. Ya itu tadi naik turun. Karena yang bisa itu hanya dia, yang mampu itu hanya dia. Nah gitu. Makanya tetap kita itu sebagai hamba, makhluk, manusia, ya itu tadi. Benar salah itu pasti dialamin terus. Jadi nggak benar terus. Nggak salah terus. Ya kalau benar terus ya malaikat, kalau salah terus ya iblis kan. Nah, jadi itulah sempurnanya manusia. Kembalinya ke hamba tetap hamba, Allah tetap Allah ya Bang. Iya, makanya kalau ada yang ngomong menurut katanya kan gitu, yang bisa menyaksikan Allah hanya Allah. Iya. Nah, kan gitu. Benar. Nah, terus kalau hambanya nggak bisa nyaksin ya buat apa diciptain gitu? Logikanya begitu gitu loh. Yang bisa mengenal Allah, Allah itu sendiri, kan gitu. Yang mengenal Allah itu ya Allah. Nah, yang menyaksikan Allah itu ya Allah gitu kan. Nah, ya. Kalau ya, terus sampean selama ini ngomong menyaksikan berarti palsu berarti kan gitu. Palsu. Menyaksikan atau penyaksian tetap berbeda. Iya, penyaksian dan kesaksian itu berbeda. Ya. Penyaksian itu orang yang menyaksikan. Kesaksian itu cerita yang disaksikan gitu. Iya. Kalau menyaksikan kalau menurut saya hanya Allah yang mengenal Allah ketika udah hilang keakuan kayaknya. Itu tadi yang namanya fana tadi, Pak. Iya. Iya, fana bilang. Tiada lagi pengakuan diri lagi. Tapi di situ dirinya bukan hilang musnah atau lebur menjadi Allah gitu loh. Tetap ada, tapi tanpa ada pengakuan, dia menyaksikan gitu. Kita ini menyaksikan, memang diciptakan untuk menjadi saksi kan? Iya. Menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah tadi. Kenapa Allah menciptakan kita? Karena ingin dikenal tadi kan? Iya, ingin diakui keberadaannya. Nah, kalau yang menyaksikan hanya dia dalam arti kata pemahaman, ya. Dalam arti kata pemahaman, kalau yang menyaksikan hanya dia, kita sebagai hamba atau makhluk yang nggak bisa menyaksikan, ya gimana mau jadi saksi gitu? Iya, harus menyaksikan dulu supaya jadi saksi. Nah, gitu. Gitu guys, jangan lupa di tap layarnya ya guys, biar agak rame mau buka. Oke guys. Bang Iwan, asli orang mana Bang Iwan? Orang Tasik, Bang. Oh iya. Kang Ade nanya berkali-kali Kang Iwan orang mana kemarin udah nanya lagi. Lupa. Batikan itulah yang namanya manusia tidak lepas daripada lupa. Iya, Allah Maha Pelupa. Maksudnya Allah Maha Pelupa itu yang pelupa juga Tuhannya Allah. Bukan Allahnya yang Maha yang lupa, bukan. Ngerti nggak tuh Bang Ade? Hah? Masuk nggak? Masuk. Banget. Itu manuk naon? Manuk cecet. Ceng, di mana? Manuk. Bang Andi kayak. Yang ada burung siapa, Bang Andi?
Ini bang, burungnya anak ini burung apa? Pentet, sendet itu loh bang. Sendet ya. Itu anak yang ngambil. Nah, Bang Iwan, apalagi? Udah segitu dulu. Udah gitu doang. Yang Ade, Ada lagi ya, lanjut. Selagi ada daya ya lanjut. Kang Adi, Bang Adi. Kalau kata Bang Razi tadi belum ada perintah ini, Bang Ucup. Nah, katanya memang tak kalah, Jadi kira tak kalah lagi, tak kalah. Bukan. Padahal mah Bang jangan Ucup. dibawa Allah. Bang Ucup. Ya. Kalau kita mengkaji lagi kata Abang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, asal daripada Tuhan kembali kepada Tuhan ya. Ya. Kalau mau dikaji lebih dalam lagi bagaimana cara mau kembali Bang Ucup? Ya, halo Bang Ucup. Maksudnya yang dipertanyakan apa tuh maksudnya Bang? Tadi kan Bang Usupnya bahas tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Iya, nah, jadi asal daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah kan? Jadi bagaimana cara mau kembalinya Bang? Cara mau kembalinya? Ya itu tadi harus seutuhnya kafah. Jangan pisah-pisah. Kafah itu maksudnya? Jiwa, raga, dan ruhnya kembali kepada Allah. Dikuatkan dengan ayat, jangan engkau anggap mati orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Sesungguhnya mereka masih hidup dan diberikan rezeki oleh Allah di tempat yang khusus Allah yang tahu. Iya benar. Itu loh maksudnya. Jadi khusus, bukan umum. Kalau yang untuk umum ya monggo silakan umum. Kan gitu. Makanya kalau misalkan kita itu tidak kafah, tidak seutuhnya, makna innalillahi itu terpatahkan gitu loh. Kan semua awal dari Allah kembali ke Allah. Sekarang saya tanya ke Bang Adi. Jasad ini dari mana? Dari air, api, angin, tanah. Nah itu kan berarti bukan dari Allah ya? Ya. Bukan dari Allah ya? Dari air, api, tanah gitu ya? Iya. Kalau yang khusus, jasad ini dari mana? Dari Allah. Jiwa ini dari mana? Dari Allah. Ruh ini dari mana? Dari Allah. Itu dari Allah. Itu. Kembali ke Allah. Nah itu maksudnya. Kalau yang umum kan, yaitu masih menduakan. Jasad dari mana? Dari tanah. Jiwa dari mana? Alam barzah. Nah itu udah, kembalinya bukan ke Allah. Pisah-pisah. Nggak kafah. Nah, setelah diproses ini, saya pengennya kafah. Nah bagaimana cara untuk kafah? Jiwa, raga, dan ruhnya harus sadar Allah, sinkron. Jasadnya sadar Allah, jiwanya sadar Allah, ruhnya sadar Allah, sinkron begitu. Nah kalau maksudnya dalam arti kata sinkron, yaitu tadi di saat fana, di saat sibgoh, itu udah sinkron tuh jasad, jiwa, dan ruhnya. Terus siapa yang memampukan seperti itu? Ya Allah itu sendiri. Bukan mampunya kita. Cuman ini hanya teori, hanya pemberitahuan, tata cara.
Apa yang harus disampaikan kita sampaikan metode-metode untuk yang lebih mudah untuk bagi kita yang memang awam dengan keilmuan gitu. Jadi makanya itu tadi Allah itu tidak terbatas dengan keilmuan, tidak terbatas dengan pengetahuan, tidak terbatas dengan latar belakang, tidak terbatas dengan masa lalu, tidak terbatas dengan turunan. Gitu loh. Karena Allah itu maha segalanya. Tak kala Bang Andi berserah diri total kepada Allah dan menyadari Allah itu maha segalanya, ya dibimbing gitu. Tapi di pikirannya tuh tetap ada yang ngalangin. Nggak mungkin lah, nggak bisa. Kamu kan manusia biasa, gitu kan? Iya. Nggak bisa langsung, harus pakai perantara. Nah itulah bisikan-bisikan yang menyesatkan tadi. Kalau kita nggak benar-benar sadar. Seakan-akan benar, padahal ya menyesatkan. Contoh misalkan, kalau tanpa aku kamu nggak bakalan bisa ketemu dia. Nah ini seakan-akan benar nih. Ya kan? Iya. Bang Andi, kalau nggak kenal Bang Andi Firmansyah, Bang Andi nggak bisa kenal Allah. Iya. Seakan-akan benar gitu. Iya, iya. Karena Bang Andi Firmansyah itu udah mengenal lebih dulu. Nah, gitu kan? Seakan-akan benar itu. Pada sesungguhnya, pada hakikatnya, Bang Andi itu pun nggak bisa membuat jenengan itu kenal. Mengenalkan kepada Allah itu nggak bisa. Terkecuali Allah yang mengenalkan Allahnya. Halo, Kak Ilang.